Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvadlia Setiawan dengan NIM 2352740027, program studi D4 Destinasi Pariwisata, jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan memaparkan terkait materi apa saja yang telah saya dapatkan selama satu semester ini pada mata kuliah pemasaran pariwisata lanjutan. Saya memahami bahwa pemasaran berkelanjutan itu merupakan suatu pendekatan pemasaran yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan juga ekonomi dari suatu produk atau layanan yang memperhitungkan kebutuhan di generasi sekarang, generasi mendatang, maupun kebutuhan mereka sendiri. Nah, pemasaran berkelanjutan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan serta mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan lagi. Lalu, yang kedua, bertujuan untuk praktik bisnis yang bermanfaat dan juga adil bagi tenaga kerja, sumber daya manusia, dan juga masyarakatnya. Untuk di ekonomi sendiri, pemasaran berkelanjutan memiliki tujuan agar perusahaan itu dapat menciptakan nilai ekonomi yang jangka panjang dan juga berkembang. Selanjutnya ada sustainable customer behavior. Ini merupakan perilaku konsumen yang memperhatikan dampak yang tadi lingkungan, sosial, dan juga ekonomi dari keputusan pembelian dan juga konsumsi mereka, baik itu untuk jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, eh, di mana customer behavior ini tuh atau konsumen berkelanjutan ini memilih produk yang berlabel organik dan juga dia tuh membeli produk-produk yang memang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya karena mereka inginkan tanpa mereka mengetahui fungsinya itu. Lalu customer berkelanjutan juga biasanya itu bergabung dan aktif dalam organisasi ataupun acara-acara yang berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya, karena kita ini berada di era digital yang dimana kita itu perlu memanfaatkan pemasaran melalui platform digital dengan semaksimal mungkin. Karena uh, digital marketing itu menjadi salah satu media pemasaran yang saat ini sedang populer karena dengan melakukan pemasaran digital, perusahaan marketing itu dapat menekan biaya dan juga lebih efektif serta mendukung keberlanjutan. Contohnya itu seperti menggunakan media sosial untuk sarana pemasaran destinasi. Nah, nantinya itu pihak pemasarannya ini dia membuatkan konten visual yang nantinya dapat dipost melalui media sosial seperti Instagram, TikTok yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas tanpa perlu seorang pemasar atau marketing itu berpergian keluar untuk mencari audiensnya. Nah, sehingga dari adanya digital marketing itu muncul salah satu strategi digital marketing yang efektif, yaitu yang dinamakan sebagai direct digital marketing. Nah, direct digital marketing itu merupakan salah satu strategi teknik marketing yang berkomunikasi langsung dengan pelanggannya tanpa adanya perantara ataupun pihak ketiga seperti iklan maupun media. Nah, manfaat dari direct digital marketing ini tuh yaitu untuk menghemat anggaran pemasaran, lalu menjangkau pelanggan yang lebih banyak serta menumbuhkan loyalitas pelanggan. Ada tiga jenis direct marketing, yaitu ada telemarketing, email marketing, dan juga SMS blasting. Untuk direct digital marketing ini tuh pasti semua orang pernah mendapatkan email-email dari suatu produk ataupun dari perusahaan terkait dengan promosi-promosi ataupun voucher-voucher yang dikirim melalui email. Selanjutnya, karena di era digital ini tuh kita banyak menggunakan identitas kita pribadi dalam melakukan login ataupun membuat suatu akun, maka kita juga perlu adanya keamanan data. Nah, keamanan data ini tuh adalah suatu proses yang melibatkan regulasi dan juga teknologi untuk melindungi data dari kerusakan, modifikasi maupun penyebaran yang tidak diinginkan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melindungi keamanan data kita. Yang pertama itu identitas dan juga privacy kita itu harus dilindungi mulai dari nama, alamat, tanggal lahir,
itu tuh harus semuanya dilindungi, jangan disebarkan ke orang-orang atau pihak-pihak yang kita tidak kenal. Lalu yang kedua juga kita mencegah penyalahgunaan finansial, di mana kita tuh tidak boleh menyebarkan PIN ATM kita maupun kartu kredit kita kepada orang yang kita tidak kenal gitu. Lalu yang ketiga, menghindari pencurian identitas. Yang keempat, kepercayaan dan juga reputasi yang terjaga. Serta yang terakhir itu kepatuhan terhadap regulasi dan juga hukum. Nah, yang terakhir, saya juga memahami bahwa untuk menjadi seorang marketing yang baik dan juga profesional itu membutuhkan kemampuan yang harus diasah, yaitu seperti kemampuan berkomunikasi, di mana seorang marketing itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena nantinya marketing itu harus menyampaikan secara menarik terkait dengan produk yang mereka jual ini, sehingga nantinya calon wisatawan ataupun pembeli itu mau gitu untuk membeli produk yang kita tawarkan. Lalu yang kedua juga kemampuan untuk beradaptasi, di mana sekarang tuh tren wisata tuh cepat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga seorang marketing pun harus tahu mengenai tren-tren wisata apa saja yang sedang populer saat ini dan juga harus bisa beradaptasi. Dan yang terakhir, seorang marketing juga harus memiliki kreativitas yang tinggi karena dalam memasarkan suatu produk ataupun mengkampanyekannya itu harus dikemas dengan sekreatif mungkin sehingga nantinya itu wisatawan atau pelanggan tuh bisa tertarik gitu, sehingga perlu adanya tiga kemampuan penting tersebut agar nantinya kita atau seorang marketing itu dapat menjadi seorang marketing yang baik dan juga profesional. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya informasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.